Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama aku, yaitu Erin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Nah, apa sih kompetensi itu? Nah, kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa menjalankan tugas atau tanggung jawabnya dengan baik. Nah, dalam dunia pendidikan, kompetensi ini sangat penting karena berpengaruh langsung pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Jadi, kompetensi ini harus dimiliki oleh setiap unsur di sekolah seperti pengawas, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Karena mereka bekerja sama untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang optimal. Nah, contohnya yaitu adalah jika seorang kepala sekolah memiliki kompetensi manajerial yang baik, sekolah akan dikelola dengan baik, sehingga siswa dan guru bisa belajar dan mengerjakan proses pembelajaran dengan efektif. Lalu, untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak bersama-sama ya. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama aku Erin Febrina dengan NPM. Aku dari kelas dengan Dasan Pengampu. Baiklah, kita langsung lanjut saja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kompetensi pengawas sekolah. Nah, kompetensi ini meliputi yang pertama, yaitu adalah kompetensi kepribadian. Nah, pengawas sekolah itu harus mampu menunjukkan kualitas diri melalui pematangan moral, emosi, dan spiritual. Ia juga harus berperilaku sesuai dengan kode etik, memiliki orientasi yang berpusat pada peserta didik, dan mengembangkan dirinya melalui kebiasaan refleksi. Lalu, yang kedua, yaitu adalah kompetensi supervisi manajerial. Nah, pengawas sekolah itu harus mampu menilai dan membina kepala sekolah serta tenaga kependidikan yang lain untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan juga administrasi sekolah. Contohnya itu seperti pengawas merancang jadwal pengawasan dan melakukan evaluasi tahunan. Lalu, kompetensi yang ketiga yaitu adalah supervisi akademik. Nah, pengawas sekolah ini harus mampu menilai dan juga membina guru untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah kompetensi evaluasi pendidikan. Nah, pengawas sekolah itu harus mampu mengumpulkan, mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan data dan informasi untuk menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Lalu, kompetensi yang selanjutnya yaitu adalah kompetensi penilaian dan pengembangan. Pengawas sekolah harus mampu merancang dan melaksanakan penelitian pendidikan atau pengawasan. Nah, hasil penelitian tersebut kemudian digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kompetensi kepala sekolah. Nah, kompetensi kepala sekolah yang harus dimiliki diantaranya yang pertama yaitu adalah kompetensi kepribadian. Kepala sekolah itu harus memiliki integritas kepribadian yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki komitmen yang tinggi. Kepala sekolah juga harus mampu menunjukkan kualitas dirinya melalui pematangan moral, emosi, dan juga spiritual. Lalu lanjut ke kompetensi yang kedua, yaitu adalah kompetensi sosial. Kepala sekolah harus mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah tersebut. Lalu, yang ketiga, yaitu adalah kompetensi profesional. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, menerapkan kepemimpinan pendidikan, dan mengelola sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel. Lalu, yang terakhir, yaitu adalah kompetensi manajerial. Kepala sekolah harus mampu melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pengendalian, dan juga pengawasan. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu kompetensi guru. Yang pertama yaitu meliputi kompetensi pedagogik. Guru harus memiliki kemampuan untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Salah satu contohnya seperti guru menggunakan media visual untuk menjelaskan materi yang sulit agar mudah dipahami oleh siswa. Lalu, kompetensi guru yang kedua yaitu adalah kompetensi profesional. Guru harus mampu memahami secara mendalam mata pelajaran yang akan diajarkannya dan terus mengembangkan pengetahuan melalui pembelajaran berkelanjutan. Lalu, kompetensi yang ketiga yaitu adalah kompetensi kepribadian.
guru harus memiliki kepribadian yang bisa dijadikan contoh bagi siswa. Salah satu contohnya seperti jujur dan bertanggung jawab. Lalu kompetensi guru yang terakhir yaitu adalah kompetensi sosial. Guru harus mampu berinteraksi dengan siswa, rekan kerja, dan masyarakat sekitar dengan cara yang baik untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lalu lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu kompetensi tenaga administrasi sekolah. Kompetensi ini meliputi yang pertama, yaitu kompetensi administrasi. Nah, tenaga administrasi sekolah harus mampu menguasai sistem administrasi sekolah, termasuk pengelolaan data siswa, keuangan, inventaris, dan dokumen resmi lainnya. Lalu yang kedua, yaitu adalah kompetensi teknologi informasi. Nah, tenaga administrasi sekolah itu harus mampu menggunakan perangkat lunak dan teknologi untuk mendukung tugas-tugas administrasi. Lalu lanjut yang ketiga, yaitu adalah kompetensi manajerial. Tenaga administrasi harus mampu mengelola operasional sekolah secara efisien dan mendukung proses pembelajaran dengan pelayanan yang optimal. Lalu kompetensi yang terakhir yaitu yang keempat adalah kompetensi sosial dan komunikasi. Tenaga administrasi perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk melayani kebutuhan siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua, siswa atau wali murid. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu adalah hubungan kerjasama antara pengawas, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Nah, hubungan kerjasama antara pengawas, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi ini sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Mereka memiliki perannya masing-masing, yaitu pengawas memantau pelaksanaan pendidikan dengan memberikan arahan dan juga evaluasi kepada guru. Kepala sekolah bertindak sebagai pemimpin yang mengelola seluruh kegiatan yang ada di sekolah, memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana. Lalu, guru berperan sebagai pelaksana utama pembelajaran yang bertanggung jawab menyampaikan materi kepada siswa, sementara tenaga administrasi mendukung operasional sekolah dengan mengurus administrasi dan logistik. Ketika semua pihak ini bekerja sama dengan baik, sinergi yang tercipta akan meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif serta menyenangkan bagi siswa. Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan pada video kali ini bahwa kompetensi yang baik dari pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Keberhasilan pendidikan di sekolah memerlukan sinergi antara pengawas, kepala sekolah, guru, dan juga tenaga administrasi. Semua komponen ini harus terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat beradaptasi dengan tantangan baru di dalam dunia pendidikan. Nah, mungkin ini saja pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi link Google Form di bawah ya. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.